Pengakuan mengejutkan Dede Maulana usai habisin India, pura-pura jadi pembeli. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap Nindya Nofrin, 38, warga Lorong Ahmad Hashim RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan. Dalam konferensi pers yang digelar Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar, Selasa, 7 Oktober 2025, siang, terungkap identitas pelaku yakni Dede Maulana alias Diki, 33. Dede berhasil diringkus oleh tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi dan Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan, dengan dukungan Resmob di Treskrimum Polda Jambi, pada Senin, 6 Oktober 2025, sekitar pukul 23.13 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya, sebuah rumah kos di Jalan Gria Sumsel Sejahtera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Diketahui, pelaku merupakan warga kelahiran Tempino, Muaro Jambi, dan selama ini berdomisili di Kesayangan Pelaju Darat, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan. Peristiwa tragis ini bermula pada Selasa, 2 Oktober 2025, sekitar pukul 6.30 WIB, ketika pelapor menerima kabar mengejutkan dari adiknya, Hidayat, bahwa rumah korban telah mengalami perampokan. Hidayat menyampaikan informasi tersebut setelah mendapat kabar langsung dari M. Taufik, suami korban. Begitu tiba di lokasi kejadian, pelapor mendapati korban sudah tergeletak bersimbah darah di lantai kamar tidur. Setelah laporan diterima, tim gabungan dari Satreskrim Polresta Jambi, Polsek Jambi Selatan, dan Resmob di Treskrimum Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan intensif. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan petunjuk penting lewat percakapan antara pelaku dan korban di Facebook. Akun pelaku diketahui menggunakan nama samaran, Sultan MAH Bebas. Melalui akun tersebut, pelaku sempat memposting iklan rumah kontrakan di wilayah Sumatera Selatan, yang kemudian menjadi petunjuk penting bagi penyidik. Tim gabungan pun dibagi menjadi dua kelompok. Satu tim tetap melakukan penyelidikan di Jambi, sementara satu tim lainnya diberangkatkan ke Provinsi Sumatera Selatan untuk menelusuri jejak digital pelaku berdasarkan postingan tersebut. Dari hasil penelusuran di dua wilayah, penyidik akhirnya berhasil mengidentifikasi satu nama yang mengarah pada tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan di Talang Bakung. Berkat bukti dan petunjuk yang terkumpul, polisi kemudian berhasil menemukan lokasi persembunyian Dede Maulana dan melakukan penangkapan tanpa perlawanan.